Bab 2371. Bawah sumur makam. 1. Bonita juga tidak marah dan sedikit tersenyum. Mita, perhatikan kualitasmu. Bagaimanapun juga, kamu seorang ketua klan. Mita memberi Bonita tatapan dingin. Ingat, aku dan kamu tidak akrab, mengerti? Saat berbicara, dia menoleh ke Mile. Apa kamu masih ada hal lain? Jika tidak ada, kami akan bertarung. Mile bertanya, di mana letak sumur makam itu? Mita sedikit melenturkan jarinya, cahaya putih masuk di antara alis Mile. Setelah beberapa saat, Mile berbalik dan pergi. Pada saat ini, Melia Tian tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, kamu benar-benar ingin pergi? Mile mengangguk, ya. Melia Tian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, tempat itu sangat berbahaya. Mile hendak berbicara, saat ini Mita tiba-tiba berkata, apa bahayanya? Dia raja pengandal dukungan. Begitu dia pergi, mungkin dia bisa langsung membunuh bajingan itu. Semua orang. Mile melirik Mita, lalu menatap Bonita. Nona Bonita, jika aku mati di sana, ingat, beritahu adikku, bilang saja Mita ini yang membiarkan aku pergi. Bonita sedikit terkejut, lalu mengangguk, baik. Selain itu, Mita menatap Mile, apa-apaan ini? Mile tersenyum, tidak berbicara, berbalik dan pergi dengan pedangnya. Di tempat, wajah Mita agak jelek. Selain itu, Bonita tiba-tiba berkata, Ketua klan Mita, masih bertarung tidak? Mita berkata dengan marah, kamu wanita bodoh ini, apa kamu tahu jika dia meninggal di sana, wanita itu akan langsung menghancurkan seluruh dunia vitalitas semesta. Bonita sedikit mengernyit, mana mungkin? Wajah Mita sangat jelek, tidak mungkin. Jika dia mati di sana, wanita itu pasti menyerang dengan satu pedang. Dengan kekuatannya, begitu dia menyerang dunia vitalitas semesta, semua orang di sini akan mati. Kamu masih tertawa, aku pikir kamu seperti orang idiot. Bonita berkata dengan suara dalam, kamu yang membiarkan dia pergi. Mita berkata dengan marah, aku tidak tahu dia benar-benar akan pergi. Sial, orang ini tidak merasakan bahaya sama sekali. Kekuatannya itu seperti apa dia sendiri tidak jelas. Aku sudah beritahu dia, aku sendiri saja berbahaya kalau ke sana, dia masih ingin pergi. Sial, memangnya kalau punya dukungan, bisa bertindak sembrono. Bonita. Raut wajah Mita agak jelek. Jika Mile benar-benar mati di sana, wanita itu pasti tidak akan melepaskan klan Abandon Langit, apalagi melepaskan seluruh dunia vitalitas semesta. Bukan hanya Mita, tetapi ekspresi Bonita juga terlihat sedikit jelek. Dia tidak pernah berkontak dengan wanita bergaun polos, tapi menilai dari ekspresi Mita, dia tahu Mita tidak berbohong. Jika Mile meninggal di sana, wanita misterius benar-benar bisa menghancurkan seluruh dunia vitalitas semesta. Pada saat ini, Melia Tian tiba-tiba berkata, ayo kita pergi lihat. Pergi lihat. Di arena, ekspresi kedua belah pihak menjadi aneh. Tidak bertarung lagi. Wajah Mita memucat, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar ingin membiarkan Mile langsung mati di sumur itu, tapi jika orang ini benar-benar mati di sana, wanita itu pasti tidak akan melepaskan klan Abandon Langit. Setelah memikirkan ini, Mita berkata, ayo pergi. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Melia Tian dan master pelukis lingkaran lainnya segera menyusul. Selain itu, master pelukis lingkaran di samping Bonita berkata dengan suara dalam, apa yang kita lakukan sekarang? Bonita berkata, pergi lihat. Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah hidup dan mati pemuda itu begitu penting? Bonita melirik tetua itu,
apa kamu tidak lihat Mita begitu panik? Hal yang bisa membuat wanita itu panik, apakah itu masalah sepele? Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Di tengah lapangan, tetua menghela nafas dengan suara rendah, apa-apaan ini? Pertarungan hidup dan mati, bisa dihentikan sesuka hati. Di arena, para master dari 5 klan juga tidak bisa berkata-kata. Klan Abandon Langit. Dulu saat Bonita dan yang lainnya mengusir orang-orang klan Abandon Langit, mereka tidak langsung menghancurkan seluruh klan Abandon Langit, tentu saja bukan karena kebaikan, tetapi karena sumur makam. Terhadap tempat misterius dan menakutkan ini, 6 klan besar juga sangat takut. Saat ini, tanah klan Abandon Langit sangat sepi, ditumbuhi rumput liar dan sangat gersang. Setelah Mile datang ke klan Abandon Langit, dia melihat sekeliling. Harus dikatakan meskipun tempat itu sepi, menilai dari bangunan yang runtuh, dia samar-samar bisa merasakan kejayaan klan Abandon Langit di masa lalu. Klan Abandon Langit yang tak terkalahkan. Seluruh dunia vitalitas semesta bergabung baru bisa mengusir klan satu ini. Mile melihat sekeliling dan segera, dia melihat ke kejauhan. Dia berjalan menuju kejauhan dan setelah beberapa saat, dia melihat sebuah sumur di arena. Mulut sumur itu tidak terlalu besar, mulut sumur itu ada berbagai macam abjad kuno berdarah aneh di seluruh tanah sekitar sumur. Tidak hanya itu, ada 4 rantai berdarah yang mengunci mulut sumur. Mile melirik ke mulut sumur dan berkata dengan lembut, "Jangan bilang ada bos tak tertandingi lainnya yang disegel di dasar sumur ini, dan dia adalah seorang wanita." Menara kecil. Mile tidak banyak berpikir, dia berjalan menuju mulut sumur dan saat dia semakin dekat ke mulut sumur, dia benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Saat kegelisahan ini muncul, Mile mengerutkan kening. Tempat ini tidak sederhana. Mile berkata dengan suara dalam, "Menara kecil, apa kamu merasakan bahaya?" Menara kecil terdiam beberapa saat dan berkata, "Untuk saat ini, belum." Bersambung. Bab 2372. Bawah sumur makam. 2. Wajah Mile penuh garis-garis hitam, "Aku bahkan sudah merasakan bahaya. Kamu belum merasakannya." Menara kecil berpikir sejenak, lalu berkata, "Biasanya saat aku merasakan bahaya, kita berdua sudah tamat." Mile. Menara kecil berkata, "Majikan muda, atau kita bawa Kak Destiny ke sini. Kalau ada Kak Destiny di sini, entah itu alam rahasia apa, bos apa, semua bukan apa-apa." Mile berkata dengan suara dalam, "Apa Lydia tertarik dengan ini?" Menara kecil berkata, "Betul, Kak Destiny sama sekali tidak akan tertarik dengan hal-hal ini." Majikan muda, kapan kamu baru bisa menjadi tak terkalahkan? Aku sudah mengikutimu begitu lama. Kamu masih seorang anak buah, kamu tidak cemas, aku pun merasa sedikit cemas untukmu. Kamu harus berusaha lebih keras. Mile. Menara kecil hendak berbicara, Mile tiba-tiba berkata, "Menara kecil, kamu mau aku jatuhkan kamu lebih dulu untuk buka jalan?" Mile langsung melompat, "Majikan muda, apa kamu manusia?" Mile berkata dengan serius, "Kamu adalah Menara Destiny, apa yang kamu takuti?" Menara kecil berkata dengan suara dalam, "Majikan muda, meskipun aku diubah oleh Kak Destiny, dia hanya mengubah fungsi aku dan tidak mengubah kekuatan aku. Lain kali saat kamu bertemu dengannya, bisa tidak kamu biarkan dia buat aku lebih hebat?" Mile sedikit mengernyit, "Bukannya kamu sedang berlatih sendiri?" Menara kecil terdiam sejenak dan berkata, "Setelah mengikuti kamu, aku menemukan bahwa terkadang kerja keras tidak ada artinya. Jika bisa mengandalkan orang lain, kenapa tidak?" Mile. Pada saat ini,
rantai besi sumur di kejauhan tiba-tiba bergetar. Ekspresi Mile berubah sedikit, dia melihat ke arah sumur dan bertanya, apa ada sesuatu di bawah sana yang sedang menyapa kita? Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pergi lihat. Mile mengangguk, dengarkan kamu. Saat berbicara, dia berjalan menuju mulut sumur. Menara kecil. Wajah Mile sedikit hikmat, karena semakin dia berjalan menuju mulut sumur, hatinya semakin terasa tidak nyaman. Tepat saat Mile hendak mencapai mulut sumur, Mile tiba-tiba berbalik dan tidak jauh, seorang wanita berjalan perlahan. Ini adalah Mita Tian. Mile sedikit mengernyit, Nona Mita, kamu. Mita berjalan ke depan Mile, apa kamu tahu apa yang tersegel di dalamnya? Mile menggelengkan kepalanya. Mita berkata dengan suara dalam, ada keberadaan yang mengerikan tersegel di sana. Waktu itu aku baru saja turun dan aku hampir dipenggal langsung. Waktu itu, aku sudah mencapai dalam lingkaran. Jika kamu turun, kamu pasti akan mati. Mile melirik ke mulut sumur, lalu bertanya, di mulut sumur itu sebenarnya ada apa? Mita menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mile sedikit mengernyit, bukankah klan Abandon Langit kamu yang bertanggung jawab menutup mulut sumur ini? Mita menatap Mile, klan Abandon Langit adalah klan keluarga tertua di dunia ini, tapi sumur ini lebih tua dari klan Abandon Langit. Dan juga, leluhur kami tidak menuliskan apa-apa tentang sumur ini. Pengetahuanku tentang sumur ini tidak lebih baik darimu. Setelah Mile terdiam sesaat, dia berjalan ke mulut sumur dan dia membungkuk untuk melihat ke bawah. Di bawah gelap gulita, dia tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat ini, Mita di samping tiba-tiba berkata, jika kamu benar-benar ingin turun, aku akan memberimu satu saran, bahwa adikmu yang tak terkalahkan itu ikut turun. Jika dia turun bersamamu, dia dapat menjaga hidupmu. Lydia. Mile diam, apakah dia harus pergi ke Bima Sakti untuk mencari Lydia? Tepat pada saat ini, mulut sumur tiba-tiba bergetar dan saat berikutnya, abjad kuno di tanah sekitar mereka memancarkan cahaya merah yang aneh. Mile sedikit mengernyit, dia menatap Mita, Mita juga sedikit mengernyit. Mile berkata dengan suara dalam, apa yang terjadi? Mita melirik Mile, aku tidak tahu. Mile hendak berbicara, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari dasar sumur. Suara pedang. Mendengar suara pedang, ekspresi Mile langsung berubah. Ini pedang Kaksavera. Mile hendak bergegas ke mulut sumur, tetapi dihentikan oleh Mita. Dia menatap Mile, jika kamu turun, kamu pasti akan mati. Mile berkata dengan suara dalam, Kaksavera ada di bawah. Mita berkata, dia di bawah dan masih hidup, ini membuktikan dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika kamu turun, dengan kekuatanmu saat ini, turun hanya akan membawa beban padanya. Mile terdiam. Pada saat ini, seluruh mulut sumur tiba-tiba bergetar hebat dan lambat laun, abjad kuno merah darah tiba-tiba memancarkan kekuatan yang menakutkan. Mita menyipitkan matanya sedikit, tangan kanannya tiba-tiba menekan ke depan. Boom! Semua kekuatan aneh ditekan olehnya. Namun pada saat itu, rantai besi di mulut sumur tiba-tiba bergetar hebat. Bersamaan dengan itu, kekuatan dahsyat menyembur keluar dari mulut sumur. Dalam sekejap, seluruh reruntuhan klan Abandon Langit mulai meledak hancur. Mita langsung membawa Mile kembali. Setelah mundur ratusan kaki, seberkas cahaya berwarna merah darah tiba-tiba naik ke langit dari mulut sumur dan langsung menuju ke kedalaman langit berbintang. Dalam sesaat, seluruh langit berbintang berubah menjadi merah darah yang aneh. Seluruh langit berbintang. Melihat adegan ini, wajah Mita menjadi sangat serius, sepertinya ingin membuka segel. Pada saat ini,
Suara pedang terdengar tiba-tiba, tetapi cepat berlalu. Pada saat yang sama, suara Kak Safera tiba-tiba bergema dari dalam. Bocah, cari Destiny. Mile. Bersambung.